pagi Bapak Ibu Guru pengajar hebat di seluruh Nusantara. Pada saat ini saya bersama Ibu Sri Mulyati dari SMP Negeri Puntang 3. Pada kesempatan ini saya akan mencoba bertanya menggali informasi mengenai bagaimana pengambilan keputusan berbasis dilema etika di SMP Negeri Puntang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Nun sewu Dek. Perkenalkan, saya Aji Kristianto, CGP salah satu pemuda angkatan 7 dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Mulyati, kepada Ketua Kapal SMP Negeri Puntang, yang mana sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kita belajar mengasuh kawruh. Ada beberapa hal yang mana ini menjadi tugas dari kami selaku mahasiswa penggerak selama pendidikan penggerak. Ini ada hal-hal yang perlu kami pelajari dari sekolah-sekolah ini. Salah satunya adalah tentang pengambilan keputusan. Tentunya selama di sini di SMP Negeri 3 Puntang ini banyak hal, banyak keputusan yang diambil oleh Ibu sebagai kepala sekolah bersama bapak yang lain, yang mana itu juga menimbulkan pertentangan. Ada dilema, mungkin ada yang berpendapat A, berpendapat B, tapi bagaimanapun juga hal tersebut harus mungkin sebagai contoh saja. Siswa yang malas, yang belajarnya rendah, orang tuanya sudah dipanggil, tidak mau datang, lalu bila akademisnya tampilannya juga rendah, karakternya juga tidak ada yang bisa dipertahankan. Nah, lalu mungkin pada saat kenaikan kelas itu Dewan Guru itu mengadakan rapat, lalu ada yang memiliki pertimbangan. Yang pertama ini selama ini Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bukan moral tersebut? Kalau di SMP Negeri 3 Puntang itu kan termasuk sekolah inklusi nih kan? Oh, ngerti ya. Jadi kalau siswa itu rata-rata untuk intelijensinya atau IQ-nya itu di bawah rata-rata, sehingga kalau menghadapi anak-anak yang kurang sangat banyak, kita sorotnya di perilaku biasanya, karakternya. Kemarin ada kejadian siswa kami itu anak yang model-model seperti itu banyak sekali di sini. Dan pasti memerlukan perhatian khusus. Oke, perhatian khusus betul. Kemudian kita panggil, terus kita berikan istilahnya bimbingan bahwa apa yang dilakukan itu salah. Itu kan baru pertama kali yang dilakukan anak. Sebelumnya belum pernah ada kejadian, baru pertama kali. Kita tidak bisa menjustis anak itu harus kita keluarkan juga. Kemudian kita memberi kesempatan. Yang jelas awal kita memberikan shock terapi, anak tersebut kita skors. Karena memang sudah tapi tidak skors dalam arti terus kita lepas tangan, tidak seperti itu. Kita tetap dalam pantauan. Skors itu anak tetap kita masukkan tapi tidak mengikuti pembelajaran, dan kita masukkan di ruangan tertentu, kita beri materi yang seharusnya dia ikuti. Karena kalau kita biarkan anak di luar tanpa ada pembelajaran, itu kita khawatir kondisinya semakin berkembang. Nah, kita memberi kesempatan anak tersebut untuk mengintrospeksi diri, terus merubah sikap dengan ada surat perjanjian pernyataan. Jika diulangi lagi, ya bagaimana nanti kita serahkan kepada orang tua. Nah, itu dengan berjalannya waktu beberapa saat anak itu bisa merubah sekarang. Dia melakukan itu ternyata bukan karena ingin memiliki barang yang ada di warung itu, tapi karena dia ingin mungkin cari perhatian biasanya munculnya di situ. Jadi dari pertanyaan saya ini
untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu berarti Ibu mungkin mendapatkan informasi dari teman-temannya dia, lalu masyarakat, lalu Ibu bersama Bapak Ibu guru yang lain melaksanakan uji lapangan atau prospek mengidentifikasi masalahnya. Terima kasih Ibu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah mengambil keputusan berarti tadi sudah dalam rangkuman cerita tadi. Lalu yang ketiga, langkah-langkah prosedur. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan juga langkah-langkahnya. Lalu ini Bu yang mungkin sedikit dalam kasus seperti itu tadi Bu ya, apakah ada sebuah dilema? Dalam artian ada pertentangan dari beberapa guru, karyawan. Lalu bagaimana dilema itu menjadi sebuah keputusan yang terbaik untuk semuanya, itu basis pada apa? Jelas itu Pak, karena anaknya kan sudah arahnya kriminal. Nah, tentu ada beberapa bapak ibu guru yang menolak dengan keputusan yang saya ambil dalam memberi kesempatan anak tersebut tetap melanjutkan. Itu jelas ada. Yang jelas bapak ibu guru yang bertentang tadi berpikir itu mencoreng nama baik SMP 3 Tapi kita lihat dulu latar belakang anak itu. Nah, itu yang saya pikirkan di situ. Bagaimana nasib anak tersebut sementara orang tuanya dia tidak ada di sini, dia tidak ada di lingkungan keluarga yang utuh. Itu yang kita pikirkan. Nah, kita berkoordinasi dengan bapak ibu guru, utamanya wali kelas dan guru mata pelajaran yang mengampu di kelas itu. Kita merapat, kemudian kita ajukan istilahnya mengajukan pendapat, kita berdiskusi bagaimana memutuskan anak itu kita apakan. Nah, dari guru BK kita lihat catatan dari sebelum kejadian sebelumnya itu tidak ada masalah, tidak ada masalah kecuali beberapa kali sudah melakukan pelanggaran. Nah, anak itu hanya paling tidak berangkat, mungkin karena malas, hanya terlambat, itu aja kan masih ditolerir kesalahan yang kecil lah istilahnya. Belum ada istilahnya mengganggu temannya atau melakukan hal yang tidak baik ke temannya, itu belum pernah ada. Itu semua merupakan dasar bagi saya untuk mempertahankan anak tersebut tetap melanjutkan. Terima kasih Bu. Mungkin ada pesan khusus untuk Bapak Ibu guru calon penggerak angkatan 7, monggo bisa disampaikan. Ada hal-hal yang bisa memberikan motivasi bagi kami guru penggerak. Terima kasih atas kesempatannya bagi Bapak Ibu guru penggerak calon guru penggerak angkatan 7. Selamat untuk melakukan kegiatan, dan dengan berkunjung ke sekolah melakukan wawancara akan memberikan banyak pengalaman buat panjenengan semuanya, dan mungkin bisa menjadikan bekal besok jika suatu ketika bisa menjadi kepala sekolah. Selamat. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bapak Ibu guru pengajar hebat di seluruh Nusantara. Pada saat ini saya Yohanes Adi Kristianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Semarang, unit karya SMP Panuduluhur Puntang, berkesempatan bertemu langsung dengan Kepala SMP Panuduluhur Salatiga. Beliau adalah Bapak Alselmus Atta Prasetyo SPD. Selamat pagi Pak Atta. Selamat pagi Pak Adi. Bagaimana Pak Atta selaku kepala sekolah itu melakukan
identifikasi terhadap kasus itu? Ya, identifikasi awal memang berawal dari wali kelas. Memang kalau di tempat kami itu permasalahan anak itu diawali dengan penanganan di wali kelas. Kemudian ketika wali kelas itu memerlukan bantuan ketika belum selesai, maka meminta bantuan ke guru BK. Dari guru BK langsung bersama dengan siswaan. Dan dari situ saya baru tahu permasalahan yang ada ketika berkomunikasi dengan staf kesiswaan bahwa ada permasalahan A, B, dan C. Lalu saya selalu mengatakan ketika sudah ditangani Bapak Ibu di staf itu, maka selesaikan saja sesuai dengan prosedurnya. Ketika kemudian itu belum selesai, baru saya akan membantu untuk menangani dan lanjuti. Jadi memang supaya kadang-kadang anak itu kan kalau sudah dipanggil ke kepala sekolah status itu Pak. Ke kepala sekolah tingkatannya tinggi. Saya menjagai itu anak-anak, kalaupun saya memanggil anak juga tidak memanggil ke saya, tapi saya minta dipanggil ke TU sehingga anak tidak merasa cemas. Jadi identifikasinya memang saya dari Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu. Laporan dari Bapak Ibu. Ya, jadi bertingkat. Ini biasanya Bapak Ibu guru itu mendapatkan informasi tentang kejadian atau tentang peristiwa gitu ya. Itu apakah dari teman-teman anak tersebut yang melakukan atau mungkin pernah ada laporan dari masyarakat, dari orang tua langsung gitu? Ya, selama ini sih anak-anak, teman-temannya, atau memang ketika ada pendampingan wali kelas itu Bapak Ibu kelas menemukan misalkan ini contoh yang konkret ketika anak itu tidak pernah masuk, kemudian tidak pernah, kalau mudah melaksanakan tugas dari Bapak Ibu dulu yang melapor kepada Bapak Ibu wali kelas. Dari situ dari anak langsung ataupun dari Bapak Ibu yang lain yang memberi informasi bahwa anak itu tugasnya kurang, nanti maka kepada kami kalau ada seperti itu yang lapornya dulu ke wali kelas dulu supaya wali kelas memberikan bimbingan kepada anak itu. Wali kelas ya berperan penting ya dalam hal ini. Ini berarti ada konflik antara regulasi dengan rasa kepedulian. Ya, regulasinya sebenarnya sudah tidak memungkinkan, tapi rasa kepedulian Bapak Ibu guru masih ada. Kalau boleh tahu Pak Aka, lalu dalam hal menjalankan pengambilan keputusan tadi, ya, terutama untuk kasus-kasus yang seperti itu, ya, itu Pak Aka pada saat itu mengambil keputusan itu dibantu atau ada orang-orang yang benar-benar mampu memberikan kontribusi pendapat secara khusus tidak? Kalau secara khusus tidak Pak, tapi tetap saya mempertimbangkan, saya selalu mengajukan beberapa opsi. Pertama ke staf opsi saya begini, A dan B. Staf ya. Lalu kemudian staf itu akan memberi masukan seperti apa. Berarti Pak Aka sudah membentukkan opsi dulu. Ya, opsi dulu. Lalu dengan berbagai pertimbangan opsi A itu pertimbangannya masing-masing demikian. Opsi B demikian. Lalu yang selain staf saya pasti ke Bapak Ibu yang senior. Jadi supaya beliau itu juga apa ya dihormati. Saya juga kan junior yang dia di atas saya masih banyak, sehingga saya meskipun Pak Aka sebagai kepala sekolah tapi tetap menempatkan diri sebagai tetap nggak bisa saya lepaskan teman-teman yang senior itu. Salah satu dua orang sih saya tidak bicara, tetap sama opsi saya berikan opsi A, B, C dengan konsekuensinya. Lalu kemudian dari teman-teman staf bagaimana, Bapak Ibu punya pengalaman. Apa mungkin pernah tidak Pak, kalau misalnya permasalahan itu tidak bisa diselesaikan di sekolah, lalu mungkin dibawa ke ranah dinas atau yayasan atau perwakilan gitu? Selama ini belum, jadi selesai di sekolah. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya Pak Akang, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya itu tadi tantangannya adalah di sisi lain kalau itu permasalahan siswa siswa, terutama kalau siswa itu kan ada regulasi, ada kemudian kemanusiaan, lalu yang ketiga itu terkait dengan misi sekolah yayasan.
di mana yayasan itu kan bagaimana bisa mendampingi anak muda, khususnya kaum miskin. Miskin itu bukan berarti miskin biaya, tapi kita ke miskin pengetahuan, moral itu kan perlu didampingi. Jadi justru anak-anak itu yang menjadi ladangnya sekolah ini, dan bagaimana kita bisa membuat anak itu bisa selesai dengan baik. Tapi di sisi lain ketika itu anak itu kemudian melakukan perbuatan yang melanggar regulasi, kan itu juga tidak mungkin kita loloskan begitu saja. Nah, lalu nama baik sekolah juga diperhitungkan. Ketika ada anak yang seperti itu kok harus selesai, kok bisa naik kelas, kok bisa lulus, maka kan perlu ada keputusan yang nanti tantangannya adalah bagaimana dari visi misi yayasan itu tercapai, regulasinya ya bisa dilaksanakan, lalu kemudian sisi kemanusiaannya guru itu bisa, lalu nama baik sekolah juga bisa dapat supaya sekolah ini tidak bisa memudahkan anak-anak seperti itu lolos, tapi lolos dengan catatan yang ada konsekuensinya dari keputusan itu. Ya. Mungkin dari teman-teman ketika panjenengan mengambil keputusan tersebut, apakah mungkin ada pertentangan? Ya Pak, saya tidak setuju ini dengan keputusannya Pak Aka, karena misalnya ini. Apakah itu pernah terjadi atau mungkin selama ini ya fans-fans saja teman-teman lalu mengiyakan? Oh ya, kalau dalam proses perdebatan muncul Pak, perdebatan, ya? Tapi ketika sudah diputuskan ya sudah. Maka di akhir pertemuan terakhir misalkan ada beberapa pertemuan, setelah itu saya mengatakan ini nanti saya pikirkan dulu keputusannya. Jadi ada kalanya rekan guru atau teman-teman kita itu tidak berpendapat pada saat kita membuka media komunikasi. Dengan ini. Ini yang paling sulit Pak. Karena mungkin kan bisa mengamati. Pastilah sebagai kepala sekolah yang sudah pengalaman ini tidak memberikan pendapat, tapi juga kan mungkin mengantisipasi atau mungkin tindak lanjutnya terhadap person-person yang seperti itu. Ya, kalau itu pasti ada Pak ya, pasti ada. Ketika ada forum diskusi, teman-teman tidak mau berpendapat, tapi mungkin di luar pasti bilang dengan teman sisi kanan kirinya, dimanfaatkannya untuk berpendapat dengan hal yang didiskusikan sebelumnya. Kalau ya saya menganggap tetap positif Pak, karena memang mungkin dia tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Ya belum pernah saya panggil sih, kan karena itu kan Rodo Sousun Pak ya, dia udah orang gitu, tapi saya tahu gitu. Lebih baik disampaikan. Ya, tetap saya selalu membuka masukan dari produksi itu, tapi belum pernah saya memanggil yang bersangkutan. Iya tidak, kan juga saya tidak tahu. Pernah sih juga ada yang ngomong setelah ada kejadian permasalahan yang diperdebatkan masalah lain, ada teman yang ngomong kayak begini nih. Dulu ada pembicaraan begini Pak, ketika Pak tidak ada. Nah, disitulah berikutnya ketika ketemu saya kapan lagi apa yang dia sampaikan, saya yang mau ngomong gitu. Akhirnya kan dia mau ngomong ya. Akhirnya beliau mau mengungkapkan. Nah, dari situ baru gambar yang diminta begini ya. Oke lah kalau begini saya beri masukan dan pendapat yang sama, kemudian pertimbangan yang lain, kemudian ternyata apa yang diomongkan Bapak Ibu guru ini bisa menjadi kesepakatan bersama. Padahal apakah selama ini sekolah itu memiliki jadwal tertentu dalam tahapan-tahapan menangani permasalahan-permasalahan dan akhirnya nanti menimbulkan sebuah penyelesaian berdasarkan kalau jadwal itu tidak ada sih Pak. Tidak ada. Jadi kalau biasanya kami dengan staf itu 2 minggu sekali ketemu. Dari situ kan kemudian ada laporan entah dari kurikulum, dari siswaan apa yang terjadi di sekolah disampaikan. Tapi khusus untuk membahas permasalahan tidak ada. Hanya pas pertemuan itu pembahasan lainnya, kemudian kalau ada yang muncul dimunculkan. Ya, baik, terima kasih Pak Haji. Untuk teman-teman calon pendukung gerak, panjenengan sudah luar biasa, sudah mengikuti pikiran ini dengan proses yang sungguh luar biasa bagi saya. Lalu ke depan
Bapak Ibu guru kan disiapkan untuk menjadi pemimpin, minimal pemimpin dari dirinya sendiri, pemimpin pembelajaran di kelas. Nah, ketika di dalam kelas dengan Bapak Ibu guru di sekolah, tentu permasalahan muncul. Maka saya berpesan ketika Bapak Ibu mengalami permasalahan dan terjadi, maka silahkan diputuskan dengan hati, kemudian dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya itu memenangkan kedua belah pihak, jangan sampai memenangkan satu belah pihak. Lalu kemudian yang terkait dengan pembelajaran, saya percaya Bapak Ibu guru yang calon penggerak ini sudah dibekali yang ilmu yang cukup, maka teman-teman yang lain bisa diajak untuk belajar bersama, ditukarkan ilmunya, agar semua yang didapat dalam proses TGP ini bisa berdampak baik untuk teman-teman yang lain, baik mungkin di unitnya masing-masing maupun di unit yang lainnya, sehingga program pemerintah ini benar-benar bisa tercapai dan bisa disebarluaskan melalui program TGP ini. Terima kasih Pak Aka, semoga Tuhan yang membalas semua kebaikan Pak Aka. Salam untuk teman-teman yang lain. Ya, sukses buat Pak Haji dan teman-teman semua. Terima kasih Pak Aka. Demikian tadi Bapak Ibu guru pengajar hebat di seluruh Nusantara, hasil diskusi, sharing ataupun wawancara saya dengan Pak Alfirmus Aka Prasetya selaku Kepala SMP Panuti Luhur Salatiga. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Segala kritikan yang bersifat membangun akan kami harapkan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.